Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Prihatini dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang perlakuan difusi dan osmosis yang bertujuan untuk bisa membedakan antara peristiwa difusi dan osmosis. Nah, untuk perlakuan osmosis pada hari ini saya melakukan pada kentang dan difusinya melakukan pada pewarna makanan. Difusi merupakan pergerakan atau perpindahan suatu zat, baik zat padat, zat cair, atau gas, dari tempat yang memiliki konsentrasinya tinggi menuju tempat yang memiliki konsentrasinya rendah. Berdifusi dapat diartikan sebagai melebar, mengalir, atau meluas ke segala arah. Nah, ini beberapa contoh difusi, yaitu yang pertama, difusi benda padat ke benda cair, contohnya kristal gula ke dalam air. Yang kedua, difusi gas ke benda cair, yaitu buih. Yang ketiga, difusi benda cair ke dalam gas, yaitu awan. Yang keempat, difusi benda cair ke benda cair, yaitu alkohol. Difusi memiliki zat terlarut dari larutan ke larutan lainnya. Dapat berlangsung melalui suatu membran dengan permeabilitas tertentu, yaitu permeable untuk zat yang dapat melewati membran. Permeabilitas dari suatu membran dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, impermeable. Apabila air maupun zat yang terlarut di dalamnya tidak dapat melaluinya. Yang kedua, permeable. Apabila membran dapat dilalui oleh air maupun zat-zat tertentu yang dapat dilalui di dalamnya. Yang ketiga, semi-permeable. Apabila membran hanya dapat dilalui oleh air tetapi tidak dapat dilalui oleh zat tertentu, misalnya membran sitoplasma. Nah, selanjutnya tekanan plasmolisis. Plasmolisis yaitu lepasnya membran plasma dari dinding sel pada sel tumbuhan. Nah, selanjutnya ada tekanan turgor, yaitu tekanan yang mendorong membran sel terhadap dinding sel pada tumbuhan, bakteria. Tekanan ini menyebabkan turgiditas sel yang disebabkan oleh timbulnya aliran osmosis air dari bagian dengan konsentrasi yang terlalu rendah atau hipotonik di luar sel ke dalam vakuola sel yang memiliki konsentrasi yang terlalu lebih tinggi. Nah, jadi di dalam osmosis terkenal larutan hipotonis, yaitu larutan yang konsentrasi zat terlarutnya lebih rendah daripada cairan di dalam sel. Sedangkan larutan hipertonis yaitu larutan yang konsentrasinya terlarut lebih tinggi daripada cairan di dalam sel. Dan isotonis yaitu larutan yang konsentrasi zatnya terlarut sama dengan cairan di dalam sel. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai praktikumnya. Kentang merupakan tanaman umbi-umbian dan yang tergolong berumuran pendek dan tumbuhnya bersifat menyemak dan memiliki batang berbentuk segi empat. Batang dan daunnya berwarna hijau kemerahan atau berwarna ungu. Kentang yaitu salah satu sumber karbohidrat yang cukup banyak digemari karena sebagai pengganti nasi. Ada alat-alat praktikumnya, yaitu yang pertama pisau, ada sendok, ada tisu, ada mangkuk kecil, ada alat tulis yaitu pulpen, ada penggaris, dan ada gelas. Adapun juga bahan-bahannya yaitu ada air keran, ada kentang, ada garam, dan ada pewarna makanan. Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. Nah, kita tunggu 20 menit ya teman-teman.
Pertama, kita siapkan air keran, lalu tuangkan ke dalam gelas. Sesudah dituangkan, mari kita tetesi dengan pewarna makanan. Nah, kita tunggu sekitar 10 menit ya teman-teman. Kita coba cek hasilnya ya. Saya akan mengambil kentang dari airnya ke tisu. Air murni dan air garam. Lalu dielap-elap supaya tidak terlalu basah. Nah, sekarang tinggal pengukuran. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, kentang yang sudah dimasukkan ke air garam hasilnya jadi lunak dan teksturnya bisa dilihat. Dan hasil dari membuat larutan garam 20% yaitu 20 ml dari garam atau 2 sendok teh, 80 ml air murni. Hasil dari membuat larutan garam 20%. Jadi hasil pengamatan osmosis pada kentang yaitu air murni ukurannya lebih panjang daripada air garam, yaitu air garam berubah menjadi mengecil. Berikut ini gambar hasil pengamatannya. Jadi hasil dari difusi dari pewarna makanan yaitu larutan berubah warna menjadi merah muda dan terdapat gumpalan-gumpalan pewarna yang belum larut. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, kentang mengalami perubahan. Dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa sel-sel kentang mengalami perubahan ukuran. Ada yang mengalami pertambahan ukuran dan ada yang mengalami pengurangan ukuran sesuai dengan medianya sendiri. Hal ini terjadi karena sifat larutan hipertonis maupun hipotosis terdapat kentang. Peristiwa kentang di dalam air garam, bahwa peristiwa tersebut disebabkan oleh massa jenis larutan pada garam media 1 lebih besar daripada massa jenis kentang yang dimasukkan ke dalam gelas tersebut. Hal itu karena konsentrasi garam yang tinggi dan membuat larutan menjadi hipertonis yang akhirnya menambah massa jenis larutan garam. Kesimpulan dari difusi pewarna makanan yaitu selama disimpan 10 menit larutan itu akan berubah warna jadi lebih merah muda. Dan pewarna makanan merupakan zat yang kecepatan difusinya lebih cepat karena wujud pewarna makanan sama dengan wujud pelarut yaitu air. Jadi difusi proses pergerakan partikel-partikel suatu zat dari larutan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dengan atau tanpa melalui membran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.